Halo semuanya, apa kabar? Semoga kabar kalian semua baik-baik aja ya, dan selalu dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama aku Michi Andiani. Aku salah satu mahasiswi program studi di 3 perpustakaan di Universitas Udayana. Nah, sebelumnya aku ucapin selamat datang kepada kalian semua di channel YouTubeku. Di konten yang pertama ini, aku akan memberikan materi kepada kalian semua tentang promosi perpustakaan menggunakan konsep 5W1H. Apa itu ya? Dipantengin terus. Nah, sebagian dari kalian pasti sudah mendengar dan mengenal apa itu perpustakaan. Perpustakaan berisi informasi ataupun ilmu sehingga perpustakaan akan menjadi tujuan utama jika kalian membutuhkan informasi maupun menambah ilmu. Perpustakaan merupakan pusat informasi di mana bahan-bahan perpustakaan dikumpulkan, diolah, disimpan, dan dipelihara untuk disebarluaskan agar dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh pengguna perpustakaan. Pada umumnya, masyarakat atau pemustaka belum banyak mengetahui jasa yang diberikan perpustakaan serta apa manfaatnya. Oleh karena itu, perpustakaan perlu diketahui dan dikenal oleh masyarakat secara luas. Salah satu cara agar perpustakaan dapat dikenal dan dimanfaatkan oleh masyarakat adalah dengan mengadakan kegiatan promosi. Promosi adalah upaya yang dapat dilakukan untuk kegiatan meningkatkan minat kunjung di perpustakaan. Tujuan promosi adalah memperkenalkan fungsi perpustakaan kepada masyarakat, mendorong minat baca dan mendorong masyarakat agar menggunakan koleksi di perpustakaan semaksimal mungkin, memperkenalkan layanan dan jasa perpustakaan, dan hasil dari promosi adalah tumbuhnya kesadaran sampai tindakan untuk memanfaatkannya. Nah, dalam melakukan kegiatan promosi, pustakawan dapat menggunakan konsep 5W1H. Dari kalian pasti penasaran kan apa itu? Next. Nah, yang pertama itu ada what atau apa. Di sini biasanya tercantum beberapa pertanyaan, di antaranya yang pertama, apa promosi itu? Promosi perpustakaan adalah kegiatan berkomunikasi dengan pemustaka untuk menginformasikan atau memperkenalkan tentang produk atau jasa yang disediakan oleh perpustakaan, sekaligus membujuk pemustaka untuk merespon dan memanfaatkan produk dan jasa yang ditawarkan. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, apa yang dipromosikan? Nah, yang dipromosikan tentu bukan wujud benda yang merupakan produk dari suatu industri. Di perpustakaan yang dipromosikan yaitu pelayanan atau jasa yang ada di perpustakaan. Nah, pertanyaan yang terakhir yaitu apa sifat-sifat dari yang dipromosikan? Nah, yang kedua itu ada who atau siapa. Dalam promosi perpustakaan harus jelas siapa yang akan menjadi sasaran dalam promosi. Yang mempromosikan tentu juga harus staf perpustakaan. Tapi tidak semua staf perpustakaan mampu melakukan promosi dengan baik karena staf tersebut harus memenuhi persyaratan tertentu. Pustakawan tersebut harus memahami fungsi dan peranan perpustakaan, harus terampil dalam mengolah teknis pelayanan, ramah, menguasai teknik komunikasi, teknik promosi, dan cukup berpengalaman. Nah, yang ketiga itu tentang where atau di mana. Tentang tempat pelaksanaan kegiatan promosi perpustakaan tentu saja akan berpusat di perpustakaan. Akan tetapi, sangat mungkin dilakukan di luar perpustakaan tetapi masih di sekitar lingkungan perpustakaan. Misalnya di sekolah, di kampus, ataupun di lembaga perkantoran. Nah, yang keempat ada why atau mengapa. Pertanyaan ini lebih berkaitan kepada mengapa kita melakukan kegiatan promosi perpustakaan. Tujuan melakukan promosi adalah mengkomunikasikan informasi agar pemustaka maupun calon pemustaka mengetahui hakikat perpustakaan, apa fungsi dan peranannya, apa yang ada di dalamnya, serta pelayanan apa saja yang dapat diberikan oleh sebuah perpustakaan. Nah, untuk yang terakhir ada when atau kapan. Kapankah promosi perpustakaan ini paling tepat dilakukan? Mengenai waktu pelaksanaan promosi perpustakaan, ada beberapa kondisi yang perlu dipertimbangkan. Misalnya di sekolah dan di perguruan tinggi dapat dimanfaatkan pada saat tahun ajaran baru. Nah, untuk hanya yaitu ada how atau bagaimana. Pertanyaan ini mengacu pada bagaimana cara, teknik, atau metode yang digunakan dalam kegiatan promosi.
Misalnya dengan menggunakan penyebaran informasi dalam bentuk tercetak seperti brosur, bisa juga dengan menginformasikan dalam bentuk kegiatan seperti ceramah atau seminar, dan yang terakhir bisa melalui media elektronik seperti internet dan website. Nah, sarana promosi dalam bentuk kegiatan adalah salah satu cara efektif yang dapat dilakukan seperti mengadakan kegiatan berikut. Yang pertama, ada pameran perpustakaan dan open house. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan menampilkan koleksi-koleksi yang dimiliki, misalnya koleksi buku baru, koleksi buku langka, koran langka, dan yang lainnya. Yang kedua, ada ceramah atau seminar. Ceramah adalah cara yang baik untuk masyarakat yang belum mengenal perpustakaan, karena dengan cara ini pustakawan dapat tetap muka dan sekaligus menjangkau masyarakat luas dalam memberikan penjelasan dan dorongan agar masyarakat mau berkunjung ke perpustakaan dan memanfaatkan perpustakaan. Nah, sedangkan seminar dapat dilakukan oleh semua jenis perpustakaan dan penceramah tidak harus pustakawan, melainkan dapat dibawakan oleh tokoh atau ilmuwan dari luar perpustakaan. Nah, yang ketiga ada display. Display merupakan sarana promosi dengan usaha menunjukkan, memperagakan, atau pameran buku atau dokumen yang ada di perpustakaan. Yang keempat, wisata perpustakaan atau library tour. Kegiatan ini dilakukan dengan mengajak serombongan orang untuk berkeliling perpustakaan, melihat semua sudut perpustakaan. Di sana ada petugas perpustakaan yang akan memberikan penjelasan mengenai koleksi, fasilitas, cara menggunakan fasilitas, serta bagaimana menemukan informasi dan apa saja manfaatnya. Nah, yang kelima ada memutar film atau video. Kegiatan ini merupakan sarana promosi audio visual yang sangat tepat dan efisien dalam pelaksanaan promosi perpustakaan. Nah, dan yang terakhir ada bazar. Perpustakaan dapat memanfaatkan kegiatan bazar sebagai upaya secara langsung atau tidak langsung mengundang orang-orang untuk datang ke perpustakaan. Sekian informasi yang dapat aku bagikan ke kalian semua. Sebelum mengakhiri, aku mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Jika ada yang tanyakan, bisa komen di kolom chat ya. Jangan lupa subscribe dan like channel ini.